Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakak. Selamat malam kakak-kakak dan teman-teman alumni SMA 70. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan iman lahir dan batin serta kekuatan, kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di acara pada malam hari ini siraman rohani online dalam rangka Road to Reuni Akbar SMA 70. Salawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhirat kelak. Amin. Alhamdulillah pada malam hari ini saya Naya Amira, alumni SMA 70 angkatan 2005 masih ditemani dengan kakak pembawa acara kita nih ya. Kakak Lukman. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Sehat Kak? Sehat. Alhamdulillah nih episode siraman rohani kali ini masih dari alumni 7093 ya Kak? Iya. Iya. Tema kita pada hari ini adalah penghalang datangnya pertolongan Allah. Nah, jadi waktu beberapa saat lalu Kak Subhan juga pernah mengisi siraman rohani kita yang berjudul dengan sebab datangnya pertolongan Allah. Nah, sekarang penghalangnya nih Kak, yang mau kita bahas tema pada malam hari ini. Mungkin Kak Lukman bisa membacakan sedikit latar belakang dari Kak Subhan? Baik. Terima kasih Mbak Naya. Silakan lanjut ya Kak Lukman ya. Oke. Baik, teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rekan-rekan alumni 70 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali. Walaupun kita tidak bertatap muka, tidak bertemu secara fisik, tapi nikmat rasanya kita bisa berkumpul dalam sebuah aktivitas yang mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kehadirat junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan Islam. Rekan-rekan sekalian, tadi sudah ada pengantar dari Mbak Naya ya, temanya tadi sudah disebutkan, penghalang datangnya pertolongan Allah, karena sebelumnya sudah ada pendahuluan materi yang berkaitan ya, sebab datangnya pertolongan Allah. Saya bacakan CV dari Subhansah ya, Pak Kiai, panggilannya Abu Ja'far ya, lahir Jakarta, pendidikan pernah menempuh di Mahat Al-Manar, Jakarta, kemudian pendidikan terakhir di S2 Teknik Elektro UI. Kemudian Kiai kita ini saat ini memimpin Pondok Pesantren Tahfizul Quran Al-Marhamah Bekasi. Ya, moga-moga nanti materi yang dibawakan oleh Pak Kiai, Pak Ustadz ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Baik, tidak berpanjang kalam, saya persilakan kepada Ustadz Abu Ja'far untuk membawakan materi penghalang datangnya pertolongan Allah. Silakan Pak Ustadz. Ban? Kayaknya freeze ya videonya dan suaranya nih. Mbak, Ustadz, tolong dimatiin aja kali itunya videonya sementara, karena mungkin lagi unstable ya. Enggak, izin. Kalau lagi unstable, nggak apa-apa dimatiin dulu. Nanti kalau pas stable baru videonya dinyalain. Oke, ini coba share screen tema kita aja ya. Mau share screen ya? Apa mau share screen? Mas Subhan ada yang mau di-sharing? Ustaz Subhan mau share screen? Coba suara, kalau kita matiin dulu ya videonya.
Kayaknya jaringannya nih ya, Kak. Iya, emang daerah-daerah sana tuh. Oh iya. Ya udah mungkin Kak Lukman ini satu angkatan dengan Kak Ustadz ya. Iya, ini mah satu angkatan semua peserta juga. Iya. Jadi ya, memang kita ini kan udah jadi keluarga besar ya Kak, apalagi udah beberapa kali. Oh ya nih. Coba. Ayo, start. Kayaknya keluar ya? Keluar nggak sih? Kita cerita-cerita dulu aja kali ini Kak Lukman. Boleh nggak? Ada tanya sakit muncul tuh. Assalamualaikum Najib. Jib, sehat Jib. Berkatu insya Allah. Doanya aja. Ya Allah. Syafakallah, sifaan ajilan. Semoga yang pada malam ini, hari ini lagi pada sakit cepat disehatkan Allah Subhanahu Wa Taala ya Kak. Amin, amin. Kemarin Ustaz Subhan udah muncul nih. Oh ya udah ya, coba kita lihat. Oke ya, Pak Ustadz, Assalamualaikum. Sudah bisa ini connect audionya? Di unmute. Ya. Oh ya. Bisa Ustaz Subhan, antum matiin dulu deh kali itunya videonya biar kualitas audionya stabil. Videonya matiin aja dulu, nggak apa-apa deh, nggak usah tampil mukanya. Kita share screen ini aja kali ya, tema malam ini aja kali ya, sambil dengar suaranya Pak Ustadz. Ini kirim pakai WA aja man ya? Ya boleh. Kirim, kirim ke. Ya udah nah kirim ya. Emang nggak bisa di share screen, nggak bisa sini ya? Bisa di hostnya di ini, Mbak Naya. Oh iya, oke. Sebentar, Bang. Sebentar, ya nih. Share screen aja. Silakan Pak Ustadz, sudah bisa belum? Oke. Ya. Sip. Oke. Silakan, Ustaz. Ya. Kayak kajian kalem. Baik. Ya. Isinya 93 semua. Alhamdulillah emang 93 patut diacungi jempol nih angkatannya Kak Dini sebagai PIC. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wal akhwat fillah rahmakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini Allah Ta'ala kumpulkan kita dalam suasana persaudaraan, dan yang paling penting adalah kita dikumpulkan dalam nikmat iman dan Islam. Semoga nikmat iman dan Islam inilah yang menyebabkan pula nanti kita dikumpulkan nanti di hari kiamat di dalam jannah bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Pada kajian yang lalu kita telah menyinggung tentang perkara-perkara yang dapat mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala pada diri kita, pada masyarakat kita, atau pada lingkup yang lebih besar, yaitu bangsa dan negara kita. Kemudian tentunya kalau ada perkara-perkara yang menjadi sebab datangnya pertolongan Allah, kita berpikir pasti ada hal-hal yang justru terhalangnya pertolongan Allah bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi masyarakat kita, dan bahkan lagi sekup yang besar, yaitu bagi negara dan bangsa kita. Betul. Mari kita kaji terkait amal-amal apa yang justru ketika pelakunya melakukan amal-amal tersebut tanpa sadar, terhalang pertolongan Allah bagi dirinya. Terhalang pertolongan Allah bagi dirinya. Padahal di setiap saat dia selalu berkatakan,
Mata nasrullah, mata nasrullah, mata nasrullah. Kapan ya nih pertolongan Allah? Kapan ya kita ini ditolong Allah? Kapan ya? Bolak-balik kok kayaknya kita kalah mulu. Bolak-balik kayaknya kita kok dikucilkan mulu. Bolak-balik kayaknya kita kok yang selalu dipinggirkan terus. Kapan nih pertolongan Allah? Gitu. Baik. Seolah mudah-mudahan dengan kajian kita malam hari ini kita dapatkan suatu pencerahan. Bahwa ternyata bisa jadi pertolongan Allah yang kita harapkan segera datang kepada kita tak kunjung pula datang karena adanya sebab yang menghalangi datangnya pertolongan Allah tersebut. Suatu yang pasti yang harus kita yakini, dan Al-Quran tidak akan pernah berdusta. Allah dan Rasulnya tidak pernah berdusta. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 214, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum matsalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian wahai orang-orang yang beriman dibiarkan begitu saja? Apakah kalian orang-orang yang beriman akan menyangka dengan mudah masuk surga? Walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Padahal kalau dilihat belum ada perkara-perkara yang dulu pernah ditimpakan kepada orang-orang sebelum kalian. Bil ba'sa wad dharra, perkara-perkara yang mendatangkan kesusahan, kemelaratan, kemudaratan. Bahkan bukan cuma itu, wazulzilu, digoncang, wazulzilu, digoncang keluarganya, digoncang dirinya, digoncang pekerjaannya. Hatta yaqula rasul walladzina amanu ma'ahu, sampai para rasul, sampai rasul dan orang-orang yang beriman berjuang bersamanya itu mengatakan mata nasrullah. Kapan pertolongan Allah ini datang? Kayaknya udah berat banget ini cobaan. Kayaknya udah berat banget ini kesusahan kita. Kok nggak datang-datang pertolongan Allah? Kemudian Allah jawab, ala inna nasrullahi qarib. Ala inna nasrullahi qarib. Allah jawab dengan segera. Ala, ketahuilah bahwa sesungguhnya pertolongan itu adalah suatu kemestian dan itu dekat datangnya. Karena itu harus kita pahami bahwa pertolongan Allah itu adalah suatu kemestian. Pertolongan Allah itu adalah qada dan qadanya Allah semata, dan atas izinnya Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Bahwa pertolongan itu adalah keharusan bagi Allah dan kepastian bagi orang-orang yang beriman. Ini yang harus kita yakini. Jadi jangan sampai kita berputus asa menantikan datangnya pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan sampai kita putus asa. Kaidah ini harus kita yakini bahwa pertolongan Allah itu qada Allah semata yang Allah berikan kepada hambanya yang Dia kehendaki. Bahwa pertolongan Allah itu adalah keharusan Allah, dan pertolongan Allah itu adalah suatu kepastian yang akan diterima oleh orang-orang yang beriman. Jadi ketika kita meyakini ini, maka selalu timbul optimis. Selalu timbul jiwa besar, dan dengan itu menyebabkan kita itu berkali-kali terpuruk pun kita akan segera bangkit lagi. Ini menjadi suatu yang aktual pada hari ini. Ketika umat berjuang, penderitaan semakin berat, tapi kok kemenangan makin terasa jauh. Di antara kita sudah mulai, kapan kita ditolong Allah? Kapan sih pertolongan Allah itu datang kepada kita? Kapan sih janji-janji Allah yang disebutkan Al-Quran itu datang kepada kita? Atau mungkin kita harus bertanya juga, apa sebetulnya yang menghalangi gitu? Pertolongan Allah itu akan turun, tapi terhalang. Bisa jadi tadi di awal dikatakan bahwa akan datang dalam waktu dekat, yang dekatnya kita juga nggak tahu, karena dekatnya kita itu juga kita nggak bisa hitung dengan
hitungan tahun dan sebagainya, atau yang kita narasikan dalam hitungan bulan, hari, tahun dan sebagainya. Karena ketika Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran tentang hari kiamat, ketika ayat ini turun, itu kan udah 14 abad yang lalu. Allah katakan, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Sesungguhnya hari kiamat itu telah dekat dan bulan terbelah. Itu 14 abad yang lalu. Berarti sudah 1.400 tahun yang lalu. Allah katakan bahwa hari kiamat telah dekat. Telah dekat. Tapi sampai hari ini sudah 1.400 tahun lebih, ya, kejadian hari kiamat itu kan belum terbukti, belum terjadi. Artinya ternyata dekatnya kita itu, dekat yang Allah katakan itu tidak bisa dikatakan kita ukur dengan suatu besaran abad, besaran tahun, apalagi hitungan besaran bulan gitu. Atau yang kedua yang tadi kan kemungkinannya pertolongan Allah akan segera datang dalam waktu dekat. Atau yang kedua, gitu, adakah yang menghalangi pertolongan tersebut? Sebetulnya pertolongan Allah ini sudah akan turun, tetapi terhalang terus. Terhalang terus. Gitu. Ini suatu yang mesti kita pikirkan dan kita introspeksi. Terutama bagi kita para ikhwan akhwat ketika kita itu berjuang, apalagi kita itu berdakwah, apalagi menyuarakan kebenaran. Itu suatu konsekuensi bahwa kita akan ditempa, kita akan ditimpa dengan kesusahan, kemudaratan, penderitaan, itu suatu kemestian. Kan ayat itu turun, ayat Al-Baqarah 214 itu turun adalah ketika Nabi SAW sedang bersender di dinding Ka'bah, kemudian didatangi oleh Ka'ab al-Aras. Ka'ab al-Aras, seorang sahabat, seorang budak, yang ngadu kepada Nabi. Ngadu kenapa? Karena dia baru disiksa oleh tuannya habis-habisan. Jadi punggungnya itu pada bukan lecet-lecet. Jadi dia itu seorang pandai besi, Ka'ab al-Aras ini. Kemudian begitu tahu masuk Islam, dia disiksa oleh tuannya, dia disuruh guling-guling di atas besi yang panas. Jadi dia pamerkan tubuhnya yang melepuh-melepuh itu kepada Nabi. Kemudian dia katakan, ya Rasulullah, bukankah kita benar? Bukankah Allah pasti menolong kita? Tapi kenapa gitu? Kemudian Rasulullah katakan, sungguhnya orang-orang yang sebelum kamu itu jauh lebih berat. Jauh lebih berat cobaannya. Ada di antara mereka yang ditanam di tanah seukuran kepala, kemudian ada di antara mereka yang disisir dengan sisir besi, dengan itu terkelupaslah rambut kepalanya. Tapi kata Nabi, tetapi itu tidak membuat mereka mengubah keyakinan mereka. Maka cukup diomongin begitu aja oleh Nabi, maka sahabat itu tenang, kembali lagi. Kuat. Tidak mundur, tidak lemah, tidak, aduh gimana sih, ngadu malah dia ceramain kayak gitu. Kita ambil malah kita dalam ceramain kayak gitu. Ternyata malah itu semakin menguatkan bahwa pertolongan Allah itu pasti akan datang dan memenangi orang dan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang beriman. Dan itu juga ketika kita berjuang. Jadi hendaknya penderitaan, beban berat yang kita alami itu tidak menyebabkan kita itu lemah atau nauzubillahi min dzalik, yaitu bersuuzon kepada Allah. Jangan sampai apa yang kurang. Kayaknya kita kemarin sudah segala-galanya kita untuk berjuang menegakkan kalimat Allah. Bagaimana kok apa yang kita dapatkan nggak sesuai dengan harapan kita. Jadi tidak mesti seperti itu. Makanya di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah, Allah ingatkan ketika kita berjuang, ketika kita menegakkan kalimat Allah, ketika kita menghadapi orang-orang yang membenci kita, Allah pesankan, ya ayyuhallazina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, ketika kalian berhadapan dengan musuh-musuh kalian, maka hendaklah kalian meneguhkan pendirian kalian, fasbutu, teguhkan pendirian kalian, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan perbanyaklah berzikir, perbanyaklah mengingat Allah agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Kemudian di ayat berikutnya Allah Ta'ala katakan, wa ati'ullaha wa rasulahu
wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Kemudian yang perlu menjadi suatu pegangan kita adalah ketika kita melakukan, ketika kita berdakwah, ketika kita berjuang, ketika kita menegakkan kalimat Allah, maka hendaklah di atas dasar taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Dan hendaklah engkau taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Jadi, yang paling penting ini adalah memastikan kita itu pada jalur ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Memastikan kita itu tetap pada jalur ketaatan Allah dan Rasul-Nya. Kemudian setelah itu, ini hubungan hablum minallah. Kemudian hablum minannasya antar kita ini wala tanaza'u. Jangan kita satu sama lain saling berselisih. Jangan kita sama-sama saling berselisih. Yang ada berdebat mulu, yang ada berselisih mulu. Karena ujung-ujung biasanya muncul apa? Fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Dengan itu engkau akan hilang kekuatanmu dan musuh-musuhmu dan kamu menjadi gentar ketika kamu menghadapi musuh-musuhmu. Itu suatu kemestian. Ketika di internal kaum muslimin sendiri berjuang, kemudian satu sama lain saling berselisih, satu sama lain saling bersilabat, yang ada tuh berselisih mulu, yang ada tuh berpecah mulu. Maka yang terjadi adalah ketika mereka menghadapi musuh-musuh mereka, mereka gentar. Kemudian mereka menjadi gentar. Kemudian mereka menjadi gentar. Kemudian wa tadhhabu rihukum. Kemudian kekuatan kalian akan hilang. Akan hilang. Jadi yang tadinya besar, walaupun jumlahnya besar, tapi nggak ditakutin lagi. Jadi berselisih dan hilang kekuatan kita. Innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah dan wasbiru. Kemudian bersabarlah. Bersabarlah. Innallaha ma'as sabirin. Jadi innallaha ma'as sabirin. Bersabarlah. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ma'as sabirin. Bersama. Gandeng. Ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang bersabar. Jadi satu yang menyebabkan di awal di ayat ini kita dapatkan beberapa faedah. Salah satunya adalah salah satu yang menyebabkan terhalangnya kemenangan dan pertolongan itu adalah di internal kita itu saling berselisih pendapat, saling bermusuhan, saling berselisih, yang dengan itu kekuatan kita akan menjadi hilang dan kita gentar menghadapi musuh-musuh kita. Oke. Kemudian berikutnya. Anda ingin menyampaikan beberapa kisah-kisah yang terkait dengan terhalangnya pertolongan Allah di dalam Al-Quran, dalam sirah Nabawiyah, dan bagaimana di zaman para sahabat. Yang pertama yang ingin Anda angkat adalah kisah tentang Perang Uhud. Kisah tentang Perang Uhud. Kisah tentang Perang Uhud. Yaitu kisah tentang Perang Uhud. Kita seringkali mendengar kisah tentang Perang Uhud. Ini diceritakan adalah kisah yang menjelaskan tentang kekalahan orang-orang yang beriman, Rasul dan para sahabat dalam peperangan melawan orang-orang kafir Quraisy. Kita sudah seringkali mendengar cerita ini, yaitu pangkalnya adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menempatkan 50 orang pemanah di lereng Bukit Uhud. Di lereng Bukit Uhud. Jadi kalau para ikhwan akhwat pernah umrah atau haji, kita pasti mengadakan wisata kota ya. Itu pasti kita ke Bukit Uhud, nanti kita diceritakan. Dulu sahabat di sini nih ditempatkan pasukan pemanahnya yang 50 orang tuh ada di sini. Kemudian musuh datang dari sana, kemudian Nabi ada di sini menghadapi. Kemudian Khalid bin Walid yang saat itu masih kafir, dia berputar tuh mengitari Bukit Uhud, kemudian dia menyerang dari belakang pasukan
Rasulullah SAW dan para sahabat. Nah, begitulah kejadiannya. Jadi awal mulanya adalah ketika Rasulullah SAW menetapkan 50 orang pemanah yang diletakkan di lereng Bukit Uhud. Dan ketika Rasulullah SAW menetapkan 50 orang itu, Rasulullah memberikan nasihat. Jangan kalian tinggalkan bukit keadaan apapun yang terjadi di depan mata kalian. Baik itu kaum muslimin menang ataupun kaum muslimin terdesak. Itu diwanti-wanti. Jangan kalian tinggalkan posisi kalian apapun keadaan yang menimpa orang-orang sahabat-sahabat. Tetaplah kalian di posisi kalian walaupun kaum muslimin terdesak sekalipun. Ini. Jadi Rasulullah SAW sampai mewanti-wanti. Rasulullah SAW sampai mewanti-wanti. Kemudian pada fase pertama pertempuran, Allah telah penuhi janjinya dengan menurunkan pertolongan Allah bagi orang-orang yang beriman. Dan itu dinyatakan di ayat 152. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad sadaqakumullahu wa'dahu ittahussunahum biiznih. Nah, ini. Dan sungguh Allah telah memenuhi janjinya untuk menolong kalian. Untuk orang-orang yang beriman. Ketika kamu berhasil membunuh mereka dengan izinnya. Tapi apa yang terjadi? Ketika orang-orang kafir Quraisy itu terdesak, bahkan hampir saja dipastikan pertempuran itu selesai, hatta idza fasiltum wa tanaza'tum fil amri. Nah, kemudian apa yang terjadi? Ketika kalian melihat itu, wabil khusus 50 orang pemanah melihat itu, di bawah orang-orang yang beriman sudah berhasil mendesak orang-orang kafir Quraisy untuk sebagian itu sudah balik ke Mekah. Sebagian masih bertahan di situ. Sudah mulai muncul perdebatan di kalangan mereka. Nah, ini tadi di awal di ayat sebelumnya. Muncul perselisihan. Ini bagaimana nih? Udah selesai perselisihan, udah perang udah selesai. Udah. Tuh lihat itu, udah pada ngambilin ghanimah. Gitu. Pada ngambilin ghanimah. Kita ngapain di sini? Udah turun. Sementara sang komandan tetap mengatakan, jangan, ingat pesan Nabi, jangan tinggalkan posisi kita, apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi. Nah, ini pasukan terpecah nih. Pecah nih. Yang terpecah. Berselisih. Akhirnya sebagian besar turun. Nah ini. Ketika turun itulah Khalid melihat peluang. Pasukan yang tadi itu rencananya balik ke Mekah, dia putar mengelilingi Bukit Uhud, dia serang dari belakang Nabi dan para sahabat. 70 orang sahabat gugur, syahid. Sebagian besar mereka adalah para penghafal Quran. Sebagian besar mereka adalah qurra atau qori'nya di zaman sahabat, qori'nya Nabi. Qurra ahlul Quran. Bahkan yang paling menyedihkan Nabi itu adalah ketika melihat pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib itu gugur juga syahid dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Apa yang kita bisa ambil dari sini? Bermaksiat kepada perintah Rasul, tertarik dengan kehidupan dunia, menjadi sebab terhalangnya pertolongan Allah. Padahal tadinya tuh sudah hampir menang kita. Tetapi ketika ada personil-personilnya yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, ada personil-personilnya yang mulai hubbud dunia. Nah, ini. Maka orientasi perjuangannya sudah mulai berubah, keberkahannya hilang, pertolongan Allah dicabut. Pertolongan Allah terhalang. Jadi, dalam ayat ini kita dapatkan suatu pelajaran bahwa ketika mulai ada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka kemudian setelah itu mereka cinta kepada dunia, kemudian satu sama lain saling berselisih, maka dengan itulah pertolongan Allah menjadi terhalang. Dan sesungguhnya ini yang dikhawatirkan oleh Nabi dalam hadis yang panjang dalam Sahih Muslim. Bukanlah kekufuran bukanlah
bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan pada kalian, tetapi justru aku khawatirkan adalah ketika Allah bukakan pintu-pintu dunia, kemudian apa kata Nabi? Kemudian kalian tanafasu ilaiha, kalian berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Justru ini yang paling aku khawatirkan. Bukan kemiskinan, bukan kalian itu fakir, aku nggak khawatir. Tapi justru yang aku khawatir adalah ketika busitot lahkum dunia, dihamparkan kepada kalian itu dunia, kemudian tanafasu ilaiha, kalian berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Nah ini, udah seperti ini sudah terhalang pertolongan Allah. Berikutnya, kisah berikutnya yang kita dapatkan juga adalah kisah dalam kisah perang Uhud ini merupakan suatu kisah yang menjadi suatu pelajaran yang berharga bagi orang-orang beriman. Kisah merasakan bagaimana pedihnya kekalahan. Pedihnya kekalahan. Ya, kata Wahyu tuh, kalau kalah ya udah kalah aja, jangan bilang kemenangan yang tertunggal lah, apalah. Bisa aja sih boleh. Tapi ya kisah Uhud ini kisah pedihnya kita merasakan kekalahan. Kita keadaan. Atau kita menghibur diri dengan mengatakan wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, ya wajarlah Allah pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran, agar Allah membedakan orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir, dan agar sebagian kamu dijadikan sebagian gugur sebagai syuhada, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim, dan juga agar Allah membersihkan hati orang-orang yang beriman dan menghinakan orang-orang yang kafir. Menghinakan orang-orang yang kafir. Jadi kita sering mengutip ayat ini nih. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan Allah pergulirkan masa. Kadang kita menang, kadang kita kalah, kadang nah ini nih. Ana coba mengambil pendapat Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau. Kira-kira cocok nggak kita pemahaman kita seperti itu? Ya wajarlah kita kadang menang, kadang kalah, kadang menang. Kalau itu kan bukannya begitu firman Allah, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Maka dalam tafsir Imam Al-Qurtubi, beliau mengatakan makna wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas qila haza fil harbi takunu marratan lil mu'minina liyansurallahu azza wa jalla dinahu wa marratan lil kafirin. Idza asal mu'minuna liyabtaliyahum wa yumahhisa dzunubahum. Fa amma idza lam ya'su fa inna hizballahi humul ghalibun. Nah, ini satu tafsiran bagus dari Qurtubi. Ini enggak bisa kita asal berpendapat seperti itu kata beliau. Enggak bisa gitu. Ini ayat ini itu kita pakai kalau peperangan. Qila hadza fil harbi. Dalam peperangan takunu marratan lil mu'minin liyansurullah azza wa jalla dinahu wa marratan lil kafirin. Yang mana di situ diceritakan keadaan orang yang beriman ketika menolong agama Allah. Kemudian terkadang dia di situ kalah dan terkadang orang kafir yang mampu mengalahkan mereka. Maka kata beliau Imam Al-Qurtubi, hal ini itu terjadi kalah menang itu kalau kita berjuang, idza asal mu'minuna, jika orang beriman itu berbuat maksiat gitu. Liyabtaliyahum, maka dengan itu Allah uji mereka. Allah coba mereka disebabkan perbuatan maksiat mereka. Wa yumahhisa dzunubahum, dan Allah hendak membersihkan dosa-dosa mereka. Tetapi kata beliau nih, kata Imam Al-Qurtubi, fa amma idza lam yasu fa inna hizballahi humul. Tetapi selama kita selama perjuangan kita, selama ketulusan kita, selama jalan yang kita tempuh dalam berjuang itu lam yasu, bukan perkara-perkara yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, fa inna hizballahi humul ghalibun. Maka golongan Allah pasti menang. Nah, jadi kalau kita ini, jadi saya dapat kesimpulan dari tafsir Qurtubi. Jadi ketika kita kalah, berarti sebetulnya ada maksiat yang kita lakukan. Karena
Allah menjamin yang namanya golongan Allah itu akan menang. Tetapi ketika justru kalah, menang, berarti ada yang bermaksiat di situ kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, ini yang menjadi suatu catatan. Kemudian lanjut dengan kisah berikutnya. Kisah perang Hunain. Kisah perang Hunain. Perang Hunain itu terjadi 2 bulan setelah Fathul Mekah. Perang Hunain itu terjadi 2 bulan setelah Fathul Mekah. Fathul Mekah, Rasulullah SAW berangkat dari Madinah membawa 10.000. Ya. Berangkat 10.000. Jadi berangkat dari Madinah itu 10.000. Ya. 10.000 orang. Kemudian masuk ke dalam Mekah tanpa ada pertempuran yang berarti. Fathul Mekah. Kemudian 2 bulan setelah itu Rasulullah SAW menyiapkan kembali pasukannya untuk menundukkan kafilah-kafilah di sekeliling kota Mekah, di luar kota Mekah, yang berdekatan masuk ke kota Mekah, yang masih belum takluk, masih belum menerima. Salah satunya adalah kabilah Hawazin. Maka Rasulullah SAW menyiapkan 10.000 tambah 2.000, 12.000 orang untuk menaklukkan kabilah Hawazin. Kabilah Hawazin ternyata mendengar kabar tersebut. Rasulullah SAW mengirim beberapa orang untuk memata-matai aktivitas mereka. Kemudian mereka melaporkan, ya Rasulullah, kabilah Hawazin telah bergerak juga untuk menyongsong kita. Mereka sekarang telah mendekati lembah Hunain. Bahkan bukan hanya itu, mereka membawa harta benda mereka membawa anak istri mereka. Istilahnya kalau mereka sampai kalah nih, anak istrimu akan ditawan gitu. Jadi untuk memberikan semangat, maksudnya begitu. Apa kata Nabi? Insya Allah besok itu akan jadi ghanimah buat kita semua. Gitu. Itu kata Nabi. Itu diceritakan dalam Fiqh Sirah. Maka berangkatlah 12.000 orang tuh. 12.000. Itu selama perjalanan diceritakan dalam Fiqh Sirah. Nggak seperti layaknya orang berperang. Santai. Nggak ada. Bahkan ada riwayat yang menceritakan perkataan Abu Bakar. Begini. Setelah ini kita nggak ada lagi yang bisa ngalahin kita. Karena jumlah kita udah banyak. Ya, setelah ini nggak ada lagi yang bisa mengalahkan kita karena jumlah kita udah banyak. Maka ketika mereka masuk ke lembah Hunain, ternyata 2.000 orang dari kabilah Hawazin ini telah menunggu kedatangan kaum muslimin. Mereka telah bersembunyi di sisi-sisi lembah, bahkan menyiapkan pasukan panahnya. Jadi begitu kaum muslimin masuk ke dalam lembah Hunain tersebut, maka disambut dengan terjangan panah. Ini membuat panik. Jadi ini menyebabkan pasukan muslimin itu terpecah. Dan yang paling parahnya penyumbangnya itu adalah Tulaqo. Tulaqo itu adalah orang-orang dari Arab Baduy yang baru masuk Islam. Ini yang geger nih, yang bikin panik. Sehingga ribuan orang itu balik ke belakang menuju Mekah. Panik. Terus ketika itu diserang. Kemudian Rasulullah SAW berteriak, menugaskan Abbas bin Abdul Muthalib untuk berteriak, memanggil sahabat-sahabat seniornya. Maka yang tadinya 12.000 itu kocar-kacir. Berkumpullah 30 orang di sini Nabi SAW. Melindungi Nabi dari terjangan orang-orang kabilah Hawazin yang akan membunuh Nabi. Kemudian berkumpul dari puluhan, kemudian muncul ratusan, sampai hitungan ratusan. Yang semuanya ternyata itu adalah sahabat-sahabat senior Nabi. Maka dengan modal ratusan inilah
maju menyerang balik 2.000 orang kabilah Hawazin yang tadi menyerang kaum muslimin. Dan dengan izin Allah, Allah taklukkan mereka bahkan sampai masuk ke kampung-kampung mereka. Sampai terus merangsek sampai ke kampung, bahkan ketua kabilahnya itu sampai lari bersembunyi dan meninggalkan anak dan istrinya, bahkan perempuan harta semua ditinggalkan. Dan itu menjadi tawanan dan harta rampasan perang Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Makanya di ayat ini Allah sindir, laqad nasarakumullahu fi mawatina katsirah wa yauma Hunain. Nah, sungguh Allah Ta'ala telah menolong. Sungguh benar-benar Allah Ta'ala lah yang menolong kalian dalam banyak medan-medan pertempuran. Wa yauma Hunain. Dan lebih khusus Allah menceritakan tentang perang Hunain. Iz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a wa daqat 'alaihimul ardu bima rahabat summa wallaytum mudbirin. Kenapa? Ketika kalian merasa bangga, ketika kalian sombong dengan jumlah yang banyak, dengan logistik yang besar, dengan kemampuan yang ada pada kalian, yang dengan itu menyebabkan apa? Menyebabkan kalian merasa pasti akan menang. Dengan itu semua. Dan melupakan pertolongan Allah. Ternyata falam tughni ankum syai'a. Itu semua enggak bermanfaat sedikit pun syai'a. Ya gitu. Hati kalian merasa sempit padahal bumi itu luas. Bima rahabat summa wallaytum mudbirin. Kemudian kalian lari ke belakang. Kemudian Allah turunkan ketenangan kepada beberapa puluhan orang para sahabat sampai ratusan. Kemudian Allah turunkan kemenangan kepada mereka, menyerang balik orang-orang musyrik. Jadi dalam ayat ini kita dapatkan lagi pelajaran bahwa kesombongan, takjub dengan diri kita itu menjadi sebab terhalangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kesombongan, takjub dengan apa yang ada pada kita menjadi sebab terhalangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Baik, lanjut lagi. Kisah yang terakhir yang saya sampaikan yaitu kisah ketika Umar bin Khattab melepas pasukannya untuk berperang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, berperang melawan 120.000 pasukan Persia. Sementara Sa'ad bin Abi Waqqas hanya dibekali dengan 30.000 kaum muslimin. Bayangkan nih, 30.000 melawan 120.000. Melawan 120.000. Apakah gentar? Enggak. Apakah takut? Enggak. Ini sahabat-sahabat kaliber semua ini gitu. Yang kata mereka, kalau kalian ini adalah orang-orang yang cinta kepada kehidupan, kami adalah orang-orang yang cinta kepada kematian. Gitu. Nah, gitu. Gimana gitu kan? Gitu. Ketika sahabat ditanya, kalian adalah orang-orang yang cinta, kami sebalik adalah orang-orang yang cinta kepada kematian gitu. Maka apa nasihat Umar bin Khattab? Nah ini nasihat Umar bin Khattab karena Umar melihat ini yang dilawan ini adidaya. Ada kalau sekarang ini Amerika ya, ini adidaya ini. Nah, dua kekuatan adidaya saat itu, imperium dunia saat itu Persia dan Romawi, dan yang dihadapi sekarang ini adalah Persia. 120.000. Punya tentara yang kuat, punya pasukan yang hebat. Yaqulu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu li Sa'ad bin Abi Waqqas fi hadhihi al-wasiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'du. Fa inni amaraka wa man ma'aka minal ajna'i bi taqwallahi ala kulli halin. Fa inna taqwallahi afdalul 'uddah 'ala al-'aduwi wa aqwal 'uddah fil harbi. Yang pertama nasihat Umar bin Khattab kepada Sa'ad dan pasukannya adalah setelah mengucapkan salam dan kalimat pembuka, maka dia katakan, sesungguhnya aku perintahkan kepada engkau, wahai Sa'ad dan orang-orang yang bersamamu, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah dalam keadaan apapun. Fa inna taqwallahi afdalul 'uddah, karena karena takwa itu adalah sebaik-baik senjata dalam menghadapi musuh kalian. Wa aqwal 'uddah, dan sekuat-kuatnya senjata di dalam pertempuran. Jadi bukannya logistik punya M16 punya apa, tapi kata Umar bin Khattab adalah takwa senjata yang paling hebat. Takwa senjata yang paling kuat.
Kemudian nasihat kedua, Umar bin Khattab, wa amaraka wa man ma'aka an takunu asyadda ihtirasan minal ma'asi minkum min aduwikum. Nah, ini yang terkait dengan kita ini nih. Dan aku perintahkan kepada kalian dan kepada orang-orang yang menghitungku, wahai Sa'ad, hendaklah kalian adalah orang-orang yang paling hati-hati dalam perbuatan maksiat. Nah ini, hendaklah kalian adalah orang yang paling hati-hati dalam perbuatan maksiat. Min aduwikum, dalam menghadapi musuh-musuh kalian. Fa inna dzunubal jaisi akhwafu alaihim min aduwim. Sungguhnya kata Umar bin Khattab, aku bukan jumlah pasukan musuh yang aku khawatirkan. Bukan logistik mereka, bukan mereka. Justru yang aku takutkan adalah ketika kalian ini berbuat maksiat, gitu kata Umar. Masya Allah. Wa innama yunsarul muslimuna bima'siyati aduwihimullah. Aduwihimu lillah. Sesungguhnya yang menjadi sebab kalian menang, ditolong Allah itu adalah kemaksiatan musuh-musuh kalian kepada Allah. Nah, kalau mereka bermaksiat, kalian juga udah nggak ada bedanya lagi kan dengan di hadapan Allah. Nah, gitu. Nggak ada bedanya lagi dengan Allah. Walaula zalika lam takun lana bikum quwwatan li'anna ada aduduna laisa ka'adadihim. Kalau kamu sudah seperti itu ya udah sama aja gitu. Dan kalian bersiap-siap aja, kita nggak bisa ngalahkan mereka. Kenapa? Karena jumlah mereka lebih banyak daripada jumlah kita. Dan jumlah kita tidak seperti laisat ka'iddatihim, tidak seperti jumlahnya mereka. Jadi kalau kita sama-sama berbuat maksiat, ya sudah, terangkat pertolongan Allah dan keutamaan Allah dari sisi kita. Jadi, jadi yang menghalangi ketika datangnya pertolongan Allah dalam apapun kehidupan kita adalah ketika kita bermaksiat. Nah, juga begitu. Bisa jadi sempitnya kehidupan kita, gagalnya berbagai macam usaha-usaha yang sedang kita tempuh, baik dalam pekerjaan, dalam membangun rumah tangga, dalam membangun kehidupan ekonomi kita, urusan bisnis kita, kok kayaknya gagal mulu gitu. Padahal kita nggak bisnis kita sah, semua nggak ada unsur yang riba tapi kok kayaknya gagal mulu. Kita nggak pertolongan Allah, kok nggak datang. Bisa jadi, sebagaimana kata Umar, sungguhnya aku takutkan bukan orang lain, tetapi perbuatan maksiat yang kita lakukan. Nah, sebagai terakhir, saya sampaikan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Baqarah, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, atau wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong. Dan itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Demikian apa yang bisa Anda sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Kembali Anda serahkan ke Manul ya Nul. Tafadhal. Ya. Baik. Jazakallahu khair pada Ustadzuna Subhansah Abu Ja'far yang telah menyampaikan pelajaran bagi kita penyebab penghambat datangnya pertolongan Allah. Iwafillah namukallah. Jadi tadi sudah dijelaskan panjang lebar sebab-sebab terhalangnya pertolongan Allah, terutama dari sisi maksiat yang dilakukan. Ya, saya melengkapi apa yang disampaikan bahwa dalam Al-Jawabul Kafi, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyatakan bahwa salah satu dampak bermaksiat adalah tidak akan menemukan manisnya iman, ketaatan dan ibadah pada Allah. Kemudian juga Allah akan meninggalkannya berkubang dengan hawa nafsu dan setannya. Ia kemudian terhalang untuk bersahabat dengan malaikat serta mendapatkan doa dari mereka. Jadi memang luar biasa ya dampak ataupun efek dari bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, dan tadi menjadikan terhalangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman sekalian, barangkali ada yang ingin ditanyakan.
sepertinya kalau teman seangkatan sih kebanyakan ini nggak usah pakai chat kali ya, langsung nanya begitu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Pak Ustadz, ada Kak Sari juga nih malam hari ini, Ketua Umum kita. Boleh kita ajak ngobrol dulu? Oh iya. Iya, alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum Kak Sari. Assalamualaikum Kak Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan semuanya tadi kajian yang cukup menarik. Semoga nanti kita bisa pada saat terakhir kajian minta mendoakan agar suasana cepat terlewati, kita bisa melakukan reuni dan berjumpa dengan sahabat-sahabat alumni di tahun 2021. Tadi ada hal yang menarik dari Pak Ustadz juga, bahwa sedapat mungkin kita dengan sesama saudara, dengan teman, tidak ada perselisihan, yaitu dengan silaturahmi. Dan ini sangat tepat untuk kita para sahabat dimanapun juga, sedapat mungkin kita saling mempererat hubungan silaturahmi. Apapun bentuk kesalahannya, kita harus saling bertoleransi, gitu ya Pak Ustadz ya. Itu bagus banget. Dari dulu ajaran kita memang mengajarkan kita untuk tetap bersilaturahim sehingga tidak ada buruk sangka atau apa. Itu yang memperkuat kita. Saya setuju banget. Semoga sahabat-sahabat alumni ini yang mendengarkan pada malam ini menjadi pegangan buat kita dalam keadaan sekarang yang serba nggak menentu ya. Dan siapa lagi kalau tidak dengan sahabat-sahabat lama, kita bisa mempunyai rasa mempunyai rasa kebersamaan, kebersatuan. Saya rasa teman juga merupakan suatu keluarga yang indah untuk meringankan rasa beban dalam hidup kita. Dengan teman itu sedapat mungkin hindari perselisihan. Terima kasih Pak Ustadz, indah sekali, bagus sekali tadi yang diutarakan. Semoga kita semua mendapat rahmat dan hidayahnya dengan mendengarkan kajian pada malam ini. Barakallah, jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih. Baik, Kak Sari, terima kasih atas arahan kepada kami, ya panitia dan juga peserta kajian. Ya moga-moga harapan tadi dari Kak Sari ya untuk kita menyambung tali ukhuwah dan silaturahim antar alumni, ya ini bisa memperkuat dan bermanfaat bagi kita semua. Gitu. Baik, rekan-rekan sekalian, jika masih ada yang ingin ditanyakan tentang materi yang disampaikan oleh Pak Ustadz Subhan, dipersilakan. Ustadz Heri, barangkali ada komentar? Saya panggil satu-satu. Moderatornya langsung nembak ini moderatornya. Iya. Ya, alhamdulillah pada malam hari ini kita cukup banyak ya, walaupun ini banyak kan 93 ya. Mungkin PIC-nya boleh diajak ngobrol kali Kak Dini nih. Oh iya. Ada Kak Raditya juga nih kayaknya ya. Waktu itu pernah di SRO juga nih Kak. Oh. Kak Dini mau ada yang sepatah dua kata-kata nih buat teman-teman SRO malam ini. Yang mungkin kebanyakan angkatannya Kak Dini nih. Selamat malam semuanya, Legioners. Terima kasih Ustadz Subhan yang juga masih teman dari zaman SMP sih kalau kita ya. SMP, iya. Iya betul. Masukannya dan ilmu yang disampaikan bermanfaat sekali. Mungkin tadi ada 1-2 sih yang mau saya tanya, cuman kayaknya gini ya, maksudnya kalau misalnya kata Pak Ustadz itu kan lebih daripada
pertolongan Allah itu akan terhalang kalau kita itu istilahnya berbuat maksiat seperti itu ya, maksud. Dan pada saatnya tuh langsung seketika. Nah, apakah dengan perbuatan kita, karena kan kita tuh dalam kehidupan sehari-hari pastinya tuh tidak terlewat dari hal-hal yang kita pikir itu baik gitu ya, tapi ternyata akan menyebabkan ya terhalangnya pertolongan Allah. Apakah seketika itu gitu yang pertolongan Allah itu akan terhenti pada kita gitu, yang ya istilahnya dalam hal keagamaannya tuh memang mungkin masih belajar atau mencari tahu gitu. Ya, baik. Ya, betul. Jadi pertolongan Allah itu antagonis ya. Maksiat itu antagonis dengan datang. Jadi itu langsung. Jadi ketika kita itu mengharapkan pertolongan Allah, tapi sisi lain kita melakukan sesuatu yang dibenci Allah, bahkan sebaliknya Allah perintahkan kita untuk meninggalkannya, malah kita kerjakan. Ini dua sisi yang nggak pernah ketemu, gitu kan? Jadi seketika itu ya terhenti pertolongan Allah, sebagaimana tadi kisah-kisah tadi. Nah, terkadang tanpa sadar. Iya, betul. Terkadang kita tanpa sadar. Nah, pentingnya kita makanya ini pertama kita berilmu ya, berilmu. Kemudian kita ini penting ini, saya yang paling berharga itu saya ngerasakan saat-saat ini ya, itu punya teman-teman yang baik-baik gitu. Itu yang paling berharga benar rasanya itu ya kalau sekarang ini, karena susah gitu kan. Jadi punya teman yang masih mau ngingetin kita baik-baik, obrolnya juga baik-baik, pembicaranya juga baik-baik, yang dibahasnya itu ya baik-baik gitu. Itu suatu yang luar biasa, itu luar biasa. Karena kalau kita sebaliknya nih punya teman yang tadi ya, yang rusak, jelek, itu tanpa sadar, kita pun juga jadi ikut-ikutan yang kata kita tanpa sadar sebetulnya itu maksiat kepada Allah. Maksiat kepada Allah. Itu. Jadi satu hal yang memang harus kita syukuri para ikhwan akhwat ini, ketika hari ini kita itu dikumpulkan pada suatu komunitas yang orangnya itu baik-baik. Ngomongnya itu kalau kita kumpul ngomong ketemu yang dibahas yang baik-baik. Ketika kita berpisah pun bisa kita ada rasa kerinduan, kita pengen kumpul kembali. Ngomong lagi juga kita kumpul yang baik-baik, yang dibahas pun yang baik-baik. Ini suatu nikmat luar biasa. Jadi karena coba ketika kita kumpul dengan orang-orang yang akhlaknya rusak, otomatis entah karena kita itu terbawa suasana saat itu, atau kita ada perasaan nggak enak, kita ya ada upaya toleransi, ikut-ikutan dengan apa yang menjadi kerusakan tersebut. Nah ini yang bahaya. Jadi sudah bukan levelnya lagi lah, kalau kata teman kita tuh udah level-levelnya lagi lah. Oke, teman sih teman dulu mungkin, tapi kalau sekarang ketika sudah ini ya sudahlah, cukup. Ya sudah kenal apa tersebut. Tapi silaturahim tetap kita jaga, tadi kata dari itu tetap kita jaga. Tapi untuk menjadi sahabat karib, hati-hati. Karena seseorang akan ditimbang berdasarkan agama sahabatnya. Seorang itu timbang bersama agama sahabatnya. Dan seorang dikumpulkan nanti ya bersama sahabatnya, bersama dia yang cintai. Itu hati-hati. Jadi ini yang kita takutkan. Gitu ya, Din. Makasih. Jadi ini aja. Pak Ustadz, saya mau nanya deh, bentar boleh nggak? Ini agak-agak keluar dari konteks, saya jadi baru keinget tadi kan mencari teman yang baik. Sekarang ini lagi musim begini, kita sering mendengar mungkin anak-anak kita, misalnya dia punya pacar dengan beda agama. Nah, sampai suatu titik bahwa mereka tidak bisa untuk salah satu itu menjadi pindah agama gitu ya. Nah sekarang saya mau nanya, emang bagaimana hukumnya kalau misalnya si perempuannya bukan beragama Islam, tapi dia dinikahkan secara Islam? Nah, saya nggak ngerti di daerah mana di Indonesia ini yang memperkenankan kita membuat KTP Islam.
agar mereka bisa dinikahkan secara Islam, tapi dia tidak masuk Islam. Maksud saya, menurut saya kenapa sih tanggung-tanggung banget bohong kayak gitu ya, masuk Islam aja sekalian gitu. Saya pengen tahu apakah ini sekarang banyak keadaan kondisi demikian. Ini agak menyimpang nih, tapi menurut saya hati kecil saya belum bisa terima dengan kecanggihan-kecanggihan saat ini. Sayang sekali gitu dengan cara demikian. Maksudnya ya mungkin lelaki muslimnya ini juga seharusnya sudah bisa mengajak aja sekalian, ya nggak? Daripada kan orang tuanya takut kehilangan anak masing-masing, tapi kan lebih takut lagi kalau kondisinya demikian gitu di mata Allah. Orang tua pasti sayang sama anak, tapi kalau menurut saya hal yang kayak gini berat banget. Menurut pandangan Pak Ustadz gimana? Ini banyak banget sekarang kejadian seperti ini. Ya, saya katakan, saya ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah musibah yang melanda umat. Dan sesungguhnya di awal tadi saya katakan satu kebahagiaan kita adalah ketika kita itu sampai hari ini ditetapkan dalam keadaan iman dan Islam. Bahkan kita berharap kita mati dalam keadaan itu. Tapi kalau sudah seperti ini, waliyazubillah, kita berlindung kepada Allah, jangan ya Allah. Nah, terkait ini Bu, terus terang yang paling mendasar sebetulnya adalah fungsi kedua orang tua. Betul Kak? Jadi fungsi orang tua. Fungsi orang tua. Dan salah satu pintu masuknya adalah yang tadi dikatakan itu, tadi sebetulnya ada pintu masuknya tuh, yaitu pacaran. Itu, pacaran. Seandainya dari awal itu bisa kita tegah, makanya ketika Al-Quran melarang tentang perzinahan itu sendiri, bukan hanya semata-mata perzinahannya, tetapi hal-hal yang dapat mendekati perzinahan itu dilarang. Jadi termasuk pacaran tersebut, ulama itu sepakat itu perbuatan yang mendekati perzinahan, hukumnya haram. Hukumnya haram. Itu awalnya. Jadi kalau saya juga baru dengar ini, apa saya kurang update atau bagaimana, tapi saya baru tahu ini ya Allah. Oh ada bisa tanpa harus dia itu pindah ke Yaman, tapi bisa disahkan pernikahannya. Nah ini saya cukup baru dapat informasi malam ini. Jadi sepakat Bu, tidak bisa secara syariat, tidak bisa tidak sah. Kita tidak mengenal pernikahan seperti itu dalam Islam, tidak mengenal. Ya harus muslim dan muslimah yang dinikahkan gitu. Kalau dia tetap dalam keyakinan agamanya, ya tidak sah pernikahannya. Ya tidak bisa juga sah disatukan secara Islam. Nggak bisa. Walaupun tadi dikatakan, tapi kan nikahnya secara Islam, ya tidak sah pernikahannya. Berarti hubungan yang selama ini dilakukan ya zina gitu. Ya zina. Langsung seumur hidup zina. Setiap hari, setiap saat, setiap waktu bermaksiat kepada Allah. Si laki-laki yang muslim tersebut. Setiap saat, setiap waktu. Kalau kita kembalikan kepada tema hari ini, jangan harap hidupnya berkah, jangan harap sakinah, mawaddah, warahmah itu ada dalam kehidupan keluarganya, jangan harap. Terus setiap saat, setiap hari, setiap waktu bermaksiat. Ya bagaimana kita berharap kiranya diberikan ketenangan dalam rumah tangga, kedamaian, ketentraman, anak-anak lahir, anak soleh-soleh, mana ada? jadi nggak dapat gitu, jadi gitu ya, gitu Kak. Jadi tidak dibolehkan. Cuma saya baru tahu kok bisa gitu. Ini ada nih ahli hukum nih. Saya cuma pengen tahu, karena kan saya pengen tahu karena kan suka ada beberapa pendapat di kalangan masyarakat bahwa nggak apa-apa selama laki-lakinya muslim, dia bilang. Lain halnya kalau perempuan yang muslim, lelakinya yang beda agama, itu dia berzina gitu kan. Nah ini dia menganggap bahwa kalau si imam daripada keluarganya muslim, itu dia tidak apa-apa karena diharapkan dalam perjalanan hidup perkawinannya akan menjadi syiar agama apalah gitu. Iya. Jadi dalam fikih yang kita anut Bu di Indonesia, bukan itu diadop di undang-undang perkawinan, itu tidak bisa Bu. Tidak bisa. Dalam fikih yang kita anut di Indonesia, dan juga itu disahkan dalam undang-undang perkawinan, itu tidak bisa. Tidak bisa dinikahkan bila suami dan istrinya itu beda agama, apalagi dinikahkan secara resmi di kantor KUA atau catatan sipil.
Di dalam undang-undang perkawinan kita tidak mengenal itu. Artinya secara agama haram, dan ini fikih yang kita anut di Indonesia ya. Gitu. Kalau tadi ada itu kan Alkitab, itu kita tidak pembahasannya tidak kita bahas di saat ini ya. Jadi fikih yang kita anut dan itu disahkan dalam undang-undang perkawinan kita tidak mengenal itu. Pernikahan beda agama di Indonesia tidak mengenal. Walaupun itu laki-lakinya muslim dan orang yang perempuannya itu adalah kafir. Enaknya kalau saya lebih suka kafir gitu. Gitu, Bu. Nah, kalau pernikahan kayak gitu mungkin itu kalau lebih bahaya lagi kalau beneran ada penghulunya ya. Kalau nggak pakai penghulu, si wali nikahnya itu berarti menikahkan secara siri kali ya. Kalau gini Bu, saya ada cerita begitu-gitu. Itu terkadang dia melakukan sumpah palsu atau saksi palsu, Bu, menghadirkan saksi palsu. Gitu. Agar pernikahannya itu disahkan. Jadi mendatangkan saksi palsu bahwa ini muslim, bahwa ini muslimah, gitu. Jadi saksi palsu. Dia menggunakan saksi palsu agar pernikahannya itu disahkan. Nah, kalau seperti itu kan ya penghulu yang menikahkan kan juga tidak tahu, Bu. Kalau ditanya Anda di catatannya muslimah, ketika di catatannya itu ngakunya muslimah. Gitu. Oh, baik. Terima kasih. Duh, ngeri banget ya. Ya. Terima kasih penjelasannya. Ya, terima kasih sama-sama. Kembalikan kepada host. Ya, terima kasih Kak Sari atas pertanyaannya. Ini di kolom chat ada beberapa teman-teman kita yang bertanya. Pertama dari Pak Ustadz Inang nih. Ya, nanya katanya apakah banyak komen di WA group termasuk sombong yang akan menghalangi pertolongan Allah. Sombong kalau kata Nabi itu, kata Nabi adalah raddul haq wa batoron nas wa raddul haq, gitu kata Nabi. Sombong itu tahu kita kebenaran, tahu itu ke suatu yang hak, kita ingkari, kita tolak, bahkan nauzubillah kita perangi gitu. Dan yang kedua, sombong itu adalah ngenyek, ngerendahkan manusia, batoron nas, ngerendahkan manusia gitu kalau kata Nabi. Batoron nas wa raddul haq. Iya. Dulu belum ada WA group peminang. Iya. Kalau niatnya bercanda gimana Pak Ustadz? Juga ya? Ada tempatnya lah. Ada tempatnya. Canda sih boleh, hibur-hiburan boleh. Saya juga sering bercanda juga. Kadang juga saya ini ya bercanda ya. Ya mudah-mudahan kita diampuni Allah, dibarengi dengan istighfar aja, kita perbanyak istighfar aja. Istighfar kadang kita tanpa sadar bisa jadi itu dosa ya, betul. Tapi kita nggak sadar ya. Makanya kita diperintahkan memperbanyak dengan istighfar ya, karena tidak ada dosa besar yang digempur dengan istighfar. Terus menerus kita gempur. Dan tidak ada juga dosa kecil yang dilakukan terus menerus gitu. Baik, ini ada juga pertanyaan dari Kak Joko ini. Wah, Bang Jack nih, Bang Jack. Ya. Salah dua dari penghalang adalah kesombongan dan takjub kepada diri sendiri. Mohon penjelasan lebih lanjut. Apakah ada ayat Al-Quran atau hadits Rasulullah SAW yang menjelaskan bagaimana kalau kita menjadi kesalahan tersebut? Jazakallah khairan katsira. Wah, jazakallah khairan. Baik, Bang Jack, selamat hadir Bang Jack. Ini Bang Jack ini hadir terus nih di kajian-kajian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan iman dan Islam ya Bang, dan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Gini Bang, betul Bang, itu adalah sebagaimana tadi dikatakan dalam perang Hunain itu yang menjadi penghalang datangnya pertolongan Allah adalah para sahabat itu takjub dengan besarnya, dengan banyaknya kaum muslimin saat itu. Itu takjub, sombong gitu. Nggak ada yang bisa ngalahin kita, sombong gitu kan. Nah, jadi betul. Apakah ada apanya itu caranya untuk tadi istighfar. Tapi yang lebih penting adalah kemudian kita tidak mengulanginya lagi. Kan kata Imam Nawawi dalam Babut Taubah Riyadhus Shalihin itu syarat tobat itu ada 4 ya kalau terkait dengan manusia. Pertama itu menyadari, kemudian beristighfar,
kemudian tidak mengulanginya lagi. Itu kalau terkait dengan hak-hak Allah. Tapi kalau terkait dengan hak-hak manusia tambah 1/4, itu menunaikan hak-hak orang yang kita zolimi. Itu. Begitu. Wallahu a'lam. Allah. Baik, ada lagi teman-teman yang mau disampaikan? Oh ya, saya juga dapetin titipan ini dari panitia kajian Legion Muslim, ya, Kalem. Ya, ini apa numpang iklan nih Mbak Naya ya. Ada satu pertanyaan dulu nih Kak, mungkin pertanyaan gitu. terakhir nih karena kita udah jam 9 nih ya. Setelah itu sambil kita tutup nanti boleh kita berbagi informasi gimana. Biar kita. Nah ini dari Ustadz Sutanto ya. Ustadz, bagaimana cara kita untuk segera mengetahui bahwa kita sedang ditegur Allah Subhanahu Wa Taala dan bagaimana cara kita untuk bisa mempunyai sensitivitas rasa ini? Satu lagi ternyata ada Kak, nyambung nih, boleh ada lagi. Belum antri. Ya. Tolong kasih contoh di mana kita boleh sombong yang dianggap sedekah. Syukron. Oke, hadis yang itu saya nggak bisa jawab kalau terkait itu. Hadisnya soalnya itu hadisnya maudhu dan doif. Sebagian mengatakan doif, sebagian mengatakan doif. Jadi saya nggak bisa komentar kalau yang itu yang kedua ya. Yang terdorong dan sedekah. Betul tadi nih sahib aneh nih Stanton. Jadi itunya mana sih hati, kolbu. Hati kolbu, sensitivitas hati. Jadi yang itu tuh diri kita sendiri. Itunya adalah hati. Ini kapan kita selagi ditegur, kapan kita itu hati. Karena kata Imam Ghazali itu pernah menulis tentang bahayanya hati yang melakukan perbuatan maksiat. Karena hati itu ibarat cermin. Gitu. Jadi satu perbuatan dosa itu adalah satu bintik noktah hitam di cermin tersebut. Jadi ketika bintik noktah hitamnya itu semakin banyak, maka cermin itu akan tertutup dengan noktah hitam, sehingga tidak bisa memantulkan, merefleksi apa yang ada pada dirinya. Gitu. Jadi hati. Jadi ketika hati kita itu bersih, kita bisa merasakan bahwa ini saat ini kita ditegur atau Allah, apakah ini sedang Allah uji gitu. Jadi hati. Jadi yang merefleksikan itu hati. Sebagaimana nasihat Nabi ketika pada suatu keadaan, misalnya kita nggak bisa lagi membedakan, Nabi memerintahkan kita istafti qalbak. Minta fatwanya kepada hati. Istafti qalbak. Tanya pada hatimu. Kalau ini kok begini, kasih A begini, ngomong sih begini. Tanya aja mati gimana. Kayak gitu. Hati yang bersih akan bisa menilai itu tadi. Mendapatkan sensitivitas atau tanda-tanda dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah alam. Ya, kurang Ustaz. Jadi masih ada tambah lagi? Kayaknya sudah cukup ya. Sudah cukup ya, udah jam 9 ya. Iya, mudah-mudahan terjawab ya pertanyaannya kakak-kakak semua ya. Baik, teman-teman semua, kakak dan rekan-rekan, ya tadi sudah kita dengar panjang lebar berkaitan dengan penghalang datangnya pertolongan Allah. Ya, yang tadi disimpulkan bahwa salah satu faktor terbesar adalah maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian saya kembali menyampaikan pesan dari panitia kajian Legion Muslim bahwa hari Ahad ini akan ada, jadi ada pengajian ya. Sebentar saya share screen ya. Oke, boleh. Nah ini, jadi kita akan membahas tentang sejarah. Ya, Bung Tomo ya, jadi ini kan konteksnya bulan ini Hari Pahlawan ya, jadi kita menyambungkan dengan tema Hari Pahlawan. Kita akan dengarkan dari pakar sejarah Islam ya, Dr. Tiar Anwar Bakhtiar, yang insya Allah akan menguraikan tentang profil atau tokoh pahlawan nasional Bung Tomo, dan juga situasi apa yang akhirnya melahirkan adanya resolusi jihad pertempuran Surabaya. Nah, demikian saya stop share. Itu untuk baik, umum atau hanya untuk alumni, Kak? Ya, semua alumni. Oke. Umum. Ya, umum. Ya, silakan kalau mau hadir. Nanti kita. Tadi minta doa buat yang sakit tadi ya. Baik, saya tutup dari pemandu acara ya, alhamdulillahirabbil. Saya minta Ustaz Subhan untuk memandu doa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani fillah rahimakumullah.
sebelum kita berdoa, mari kita berwasilah kepada Allah Subhanahu wa taala, berwasilah dengan amal soleh yang hari ini kita laksanakan, saat ini kita laksanakan, yaitu kajian Islam. Kemudian yang kedua, kita berwasilah dengan suratul Fatihah. Yang pertama, kita berharap dan berdoa kepada Allah, punya hajat, kiranya Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan kepada saudara kita yang hari ini sedang sakit. Tadi saya dapat kabar bahwa salah seorang ikhwan kita sedang ditimpakan musibah terkait terkena SARS corona ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, kekuatan badannya dalam menghadapi musibah ini. Kemudian yang kedua, kita berwasilah kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala segera angkat segala musibah, penyakit, derita dan kemudaratan yang ada di tengah masyarakat kita, khusus karena adanya wabah pandemi ini. Yang ketiga, kita berwasilah kepada Allah Subhanahu wa taala, kiranya Allah Subhanahu wa taala melindungi dan menjaga kita. Melindungi dan menjaga anak-anak kita, keluarga kita, kemudian menetapkan kita dalam keadaan di akhir hayatnya sebagai husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا وإلهنا لك الحمد ولك الشكر ولك الفضل كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم يا ذا الجلال والإكرام نشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريض إلا شفيته ولا عائبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. Allahumma ya Allah, kami mohon kepadamu, jangan biarkan kami yang berkumpul di saat ini ada di antara kami yang memiliki dosa, melainkan Kau ampuni dosa-dosanya. Ada di antara kami yang memiliki aib, melainkan Kau tutupi aib-aibnya. Ada di antara kami yang memiliki penyakit, melainkan Engkau angkat penyakitnya dan berikan kesembuhan kepadanya. Ada di antara kami yang memiliki tanggungan, melainkan Engkau penuhi tanggungannya. Ada di antara kami yang memiliki hajat, melainkan Kau sampaikan hajatnya ya Allah, dunia dan akhirat. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma kshif 'anna al-bala wal waba wal fahsya wal munkar wal fitana wal mihan wasyada'id ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha Indonesia hadha khasah wa min buldanil muslimin 'amma. Angkat ya Allah segala derita, segala penyakit, segala mudarat, segala fitnah yang ada di tengah kami ya Allah, dan berikan kami ya Allah kekuatan untuk menghadapi musibah ini ya Allah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma ja'alna wa auladana wa ahlana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa ahli al-Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarr. Allahumma ya Allah, jadikan anak-anak kami, jadikan keluarga kami ahlul ilmi, ahlul khair dan ahlul Quran ya Allah. Jangan jadikan mereka ya Allah ahlul maksiat ya Allah. Kami berlindung kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah. Silakan Mbak Naya. Ya, terima kasih Kak Lukman, terima kasih Pak Ustadz Subhan. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara.
Semoga kajian malam hari ini bisa meningkatkan perbuatan baik kita dan meningkatkan pengetahuan kita dalam menjalankan keseharian kita. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian untuk peserta siraman rohani online pada malam hari ini. Saya sebagai host dan mewakili panitia meminta maaf jika ada kata atau sikap yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak. Tari. Jazakallah Ustaz Subhan.